balik lagi bersama gue berdua, gue Kevin, Gue Noval. di Ngobis, ngobrolin bisnis. Oh ya Pak, lu merasa gak sih hari-hari ini cuaca nih kadang panas, kadang hujan. Iya sih, berasa sih. Kadang cerah banget, kadang hujan banget. Nah, gue kan suka motor nih ya. Jadi gue kadang bingung nih, motor udah kotor, tapi gue takut hujan lagi. Kan gue jadi bingung tuh mau nyuci apa motor. Nah, ngomongin steam, gue punya teman ahlinya nih. Kita panggil aja ya langsung, Rajib. Halo bro. Halo bro, Rajib. Sehat kalian semua? Sehat, Jib. Alhamdulillah. Gimana bisnis lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar bisnisnya. Oh ya, disclaimer dulu nih, Rajib dulu mahasiswa LP3I Pasar Minggu. Betul, gua dulu pernah belajar di Politeknik LP3I Pasar Minggu. Tapi sayangnya sekarang gua udah pindah duluan nih ke Depok. Jadi kita udah bisa asli. Cuman beda cabang aja. Cuma beda cabang Iya, aja ya. tapi tetap sama LP3I. LP3I. Dulu nih lu ke Pasming jauh gak sih menurut lu? Lumayan sih kalau menurut gue. Capek juga, karena makanya gue ada inisiatif mau pindah ke Depok tuh karena satu gue jauh dari Depok ke Pasar Minggu, yang kedua oh iya ternyata di LP3I ada yang di Depok juga ya, jadi gue mungkin agak kayak lebih enak di Depok nih, deketan nih. Oh, berarti kayak masalah jarak aja ya? Iya, masalah jarak, terus meminimalisir apa namanya pengeluaran. Biaya bensin. Iya. Bensin. Nah. Oh ya, kan gue di sini kan segmennya nih ngobrolin bisnis nih. Kan yang gue tahu nih, lu kan punya bisnis. Iya betul. Bisnis cuci steam kan? Iya betul. Nah, gue pengen nanya nih, kayak ide awal lu tuh kok bisa milih ide cuci steam gitu? Iya. Kan ada bisnis-bisnis lain. Oke, jadi pertamanya dulu gue setelah lulus sekolah atau waktu SMK dulu gue pernah kerja di Steam. Gue itu pernah kerja di Steam selama kurang lebih 1 bulan. Selama 1 bulan itu gue kerja di Steam detailing. Nah setelah 1 bulan itu gue menerima gaji pertama gue nih. Kok gue ngerasa kok gaji gue dikit ya? Perasaan gue udah kerja capek-capek. Maksudnya ya udah powerful banget gitu buat kerja. Udah effort lah udah ya. Effort lah ya. Udah ngeluarin tenaga. Kiranya tenaganya segini tapi nggak sesuai sama gaji gitu. Iya, nggak sesuai. Nggak sesuai. Dan buat telusuri, oh ternyata titik masalahnya ada di bos sendiri. Bos sendiri kan, bosnya itu agak kurang manusiawi kalau dibilang. Makanya gue pas setelah gue ngajuin keluar 1 minggu sebelum keluar, gue udah ngajuin mau keluar duluan. Karena di tempat stay yang lama gue itu ketika kita mau keluar nih, kita harus mencari orang yang harus gantiin kita dulu. Kalau misalkan orangnya belum ada, kita nggak bakal bisa keluar dari tempat stay yang lama. Itu parah sih bosnya. Iya. Sedangkan gue di situ dulu kondisinya mau masuk kuliah. Itu pun gue harus ngerenyek dulu, minta dulu sampai gue baru bisa keluar. Yang bikin gue nggak bisa keluar apa? KTP gue, identitas gue ditahan di sono. Wah, parah sih itu. Jadi kita nggak bisa dibalikin nih, identitas gue nggak bisa dibalikin ke gue sendiri. Padahal itu kan punya gue ya kan. Iya. Seharusnya kan kayak formalitas aja lah ya, kayak fotokopi KTP atau CV atau apa ya kan. Iya. Tapi kalau di gue beda kerjanya. Ketika lu ngasih KTP ke dia, udah KTP kita ditahan selama kita kerja di situ. Waduh. Makanya gue bertekad dulu, gue pengen punya bisnis kayak gini nih. Oh, jadi Tapi dalam sisi lain gue harus manusiawi dong, gue punya karyawan harus di manajemen, iya. apa namanya, karyawan juga harus, ya pokoknya seperti itulah. Jadi lu kayak lu udah punya pengalaman di bidang ini. Iya betul. Jadi lu pengen ngembangin nih. Iya betul. Dengan kayak lu udah bisa manajemennya, Iya. udah bisa yang lain-lainnya ya kan. Betul. Kayak misalkan di tempat kerja gue ada yang kurang, gue lihat yang kurang tuh ini, ya sekarang gue perbaiki jadi di Steam gue ada nih yang baru daripada Steam yang lain. Inovasi terbaru dari Inovasi. Oke betul. Nah, konsep apa yang lu bikin nih dari cuci steam lu nih? Oh, di cuci steam gue, konsep yang gue bikin itu di Mas Broas itu.
Mas Browes. Iya, Mas Bros. Mas Bros itu kita bikin ada namanya detailing, tapi harganya nggak mahal. Jadi kualitas oke, harga pun oke. Ramah di kantong, ramah di kantong. Tuh. Nah, jadi bisa tuh anak-anak pelajar bisa main ya. Iya semuanya. betul. Jadi kita targetin kita dari anak pelajar, anak motor, Anak ibu-ibu, bapak-bapak dan semua kalangannya memiliki motor. Ada apa ya sih di Steam lu kan kalau di tempat lain kan cuman Steam udah kan gitu kan. Ya. Nah, kalau di lu ada yang beda gak? Kalau di tempat gua, selama kita dicuci, misalkan kita bawa motor nih dari rumah, datang ke tempat Steam, itu yang pertama di tempat kita wajib dicek bannya sebelum dicuci. Jadi Sebelum kalau misalkan, dicuci tuh? Iya, sebelum dicuci wajib dicek bannya. Apabila bannya kempes, kita kasih free angin gratis. Wes, pelayanan Iya, nomor pelayanan satu. kayak gitu. Terus Yang kedua kita harus lebih bersih daripada tempat-tempat yang lain. wes, lebih bersih ya. Kualitas harus kita jaga. Kualitas. Iya, itu nomor satu. Yang ketiga, gimana caranya semisal kita ada komplainan dari customer, misalkan, nyuci di sini katanya kan katanya kan bersih. Iya. Kan kita cuci, setelah cuci nih keluar dari Steam, dibawa pulang ke rumah, pas dicek itu ada kotor, itu kita kasih jaminan, silakan dipoto, bawa lagi ke Steam, kita cuci ulang gratis. Oh, jadi tinggal dipoto doang. Tinggal dipoto aja, yang penting kita punya bukti, bawa ke tempat Steam lagi, kita kasih gratis. Asik. Keren juga guys tempat Mas Browes. Kayak gitu. Terus kayak tentang detailing gitu, kayak ada gak di ini kayak khusus nih, treatment khusus tapi lebih harganya ada gak? Ada di Ada. Mas Bros tuh ada paket-paketannya, ada Oh, cuci ada biasa. paket. Iya, ada cuci biasa, ada cuci kinclong 1, ada cuci kinclong 2. Kalau kinclong 1 itu cuman dikasih pengkilap bodi aja. Pengkilap body. Pengkilap bodi aja. Kalau kinclong 2 kita pakai engine greaser, pakai pengkilap bodi juga. Yang terakhir ada detailing. Buat kalian yang mau detailing silakan datang ke Mas Bros. Murah kok. Under 100.000 sekarang nggak bisa pakai kinclong. Kan ini kan Mas Browes kan udah berjalan berapa bulan? Kita kurang lebih udah 1 tahun. Udah satu tahun. Satu tahun. Kalau boleh tahu nih kesulitan di awal itu apa? Kesulitan di awal. Pas di awal buka. Yang paling pertama ketika kita buka bisnis, Iya. kesulitan yang paling pertama mencari customer yang paling pertama itu Nyari harus customer. mencari customer. Iya. Karena mencari customer itu susahnya bukan main. Waktu awal pertama kali gua buka nih, gua cerita nih ya. Iya. Waktu pertama kali gua buka bisnis, padahal terkadang emang benar kata orang-orang, ketika kita buka bisnis kita harus kuat mental, kuat fisik, Buat mental. kuat mental, yang penting kuat mental, kuat fisik, kuat pikiran juga, karena belum tentu sesuai ekspektasi yang kita inginkan. Iya. Padahal gua dulu pernah berpikir kayak 1 bulan gua dapat sekian nih, ternyata jauh dari ekspektasi yang harus kita kejar. Gue pernah dulu hal pahit yang pernah gue alami dulu di Steam itu, selama 1 bulan itu gue waktu grand opening itu ya, gue ngasih harga semua motor, all in motor pokoknya 13.000 1 bulan, target gue 100 motor minimal deh, 100 motor. Kenapa ekspektasinya kan Jauh. terkadang kadang. nggak sesuai ekspektasi yang kita mau, dan ternyata di real by datanya ya, real kenyataannya 1 bulan itu gue hanya dapet 12 motor. 12 motor. 12 motor. Satu bulan. Itu awal-awal ya? Awal kali pertama kali buka Steam. Oh. Itu mungkin kesulitan di awal ya nyari customer. Iya, nyari customer, ambil kepercayaan customer kepada kita. Nah, Itu yang paling susah. Ada kesulitan lain? Mungkin cuaca, kalau kita cuaca. Cuaca. Terkadang cuaca yang nggak jelas kan, kayak di bulan-bulan Januari ini nih. Kadang hujan, kadang enggak, kadang hujan. Jadi orang mau nyuci juga males lah. Nah, Ntar itu gua tuh. Gue nyuci nih sekarang, tapi kalau besoknya hujan lagi, gue udah keluar 15.000 buat apa gitu ya? Mending gue cuci lagi di rumah. Nah itu, kadang orang-orang males karena cuaca juga. Ada tanya? Dari apa?
kan lu cuci mobil, cuci Cuci motor motor, ya. ya. Nah, itu kira-kira ada itu penting banget gak sih konsep dasar atau misalnya branding dari bisnis lo itu misalnya usaha atau ciri khas gitu misalnya punya ciri khas. Ciri khas dari tempat kita punya usaha gitu Iya. misalkan kayak branding kita, oh iya itu wajib kalau menurut gua. Wajib, Branding ya. di atas segalanya, karena ketika nama kita sudah di atas, itu pasti orang nyarinya yang paling atas. Mana sih tempat steam yang bersih, ya kan? Pasti orang kalau misalkan branding kita udah di atas, pasti orang rekomendasiin udah tuh di situ aja di Mas Broas, ya kan? Ah, iya. Nah, itu Dari mulut ke mulut. dari mulut ke mulut atau dari apa namanya, dari sosial media Sosial juga bisa, media. dari TikTok, Instagram, YouTube, ya kan kita bisa. Karena ketika kita ngelihat di TikTok kayak oh Mas Broas lewat lagi, oh Mas Broas ada lagi, orang bikin penasaran dong. Emang sebagus apa sih di tempat dia? Iya. Nah itu branding kita harus diutamakan. Kan lu kan ke awal-awal tadi kan kesulitan kayak sebulan cuma 12 motor. Motor ya, betul. Sempet kepikiran nggak lu pengen berhenti di tengah jalan? Ada di 3 bulan pertama gua hampir mau tutup gerai. Hampir Tutup gerai karena gua kesibukan gua kuliah, buka usaha sesuai mood ya. Genzi buka usaha, punya usaha sesuai mood bukanya. Kalau nggak mood ya tutup. dulu itu kalau sekarang sih enggak, open terus. Kalau sekarang itu dulu awal 3 bulan pertama karena pemasukannya nggak jelas dan gue juga modalnya itu hasil pinjam dari kakak gue ya. Iya. Kurang lebih 25% pinjam ke kakak gue takut gue nggak bisa balikin nih uangnya. Apalagi gue kuliah juga, masa gue ngebebanin orang tua gue ya kan, kakak gue udah punya bisnis, lu nggak bisa ngembangin buat apa gitu, mendingan lu tutup gitu awalnya. Tapi gue yakin ketika lu sekarang usaha, lu berjuang terus, berjuang keras ya kan, lu yakin bahwa usaha lu suatu saat nanti bakal rame. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa tembus UMR per bulannya. Per bulannya ya. Alhamdulillah. Tembus kadang lebih. Ngomongin tadi modal di awal tuh lu bisa memanage modal awal itu gak? Kalau untuk awal-awal sih gue belum bisa ya. Kalau awal-awal buka steam tuh gue kayak agak kesulitan karena kerepotan sendiri juga. karena lu sendiri ya. Karena gue sendiri, terus gue juga punya kebutuhan dong. Gue pengen makan atau pengen beli es atau beli ya yang lain-lainnya. Jajan lah, Pokoknya jajan. Tuh gue kadang kayak mikir duit segini tuh nggak cukup buat gue sehari-hari gitu. Jadi kadang ya makanya gue selalu berusaha buat kayak udah pasti suatu saat nanti pasti gue bisa nih. Kuncinya konsisten. Betul sekali. Gua dulu pernah buka sesuai mood, itu 1 bulan itu nggak pernah profit. Tapi semenjak pas konsisten, jam buka sesuai jadwal, terus reputasi kita diperbaikin terus, loyalitas sama pelanggan kita naikin, kita ambil kepercayaan pelanggan. Dan alhamdulillah itu langsung meledak 1 bulan itu meledak. Karena kunci satu ya, konsisten. Yes, betul. Konsisten guys. Ada lagi Bang? Kira-kira ini biasanya kan di usaha tuh banyak kesalahan-kesalahan tuh kan. Iya. Banyak banget kesalahan tuh. Nah, kira-kira tuh kesalahan yang paling banyak tuh apa yang bisa menjadi pelajaran gitu misalnya? Kesalahan pembisnis yang gua rasakan sih ya, itu nggak konsisten. Kita nggak pede dengan usaha kita sendiri. Yang paling pertama itu rata-rata orang kayak 3 bulan pertama, 4 bulan pertama atau setengah tahun pertama, rata-rata orang udah mau nyerah duluan karena capek bikin usaha tuh sangat luar biasa, sangat. Lu butuh benar-benar kesabaran yang luar biasa. Terkadang lu buka bisnis nih, belum tentu lu ya kayak profit enggak. Terkadang juga ada tekanan dari luar juga, kayak misalkan atau saudara lu nggak mendukung, atau teman-teman lu nggak mendukung, atau tetangga lu bahkan nggak mendukung. Gue dulu pernah punya cerita. Jadi gue dulu pernah buka stream hampir dari pagi sampai jam 12 malam. Capek dikatain orang. Dulu gue
gila lu buka Steam kayak gitu, nggak kaya gitu. Waduh. Nggak kaya terus maghrib nih waktunya orang-orang sholat ya kan, yang Steam gua kan dekat masjid ya. Iya. Gua lagi ngetim di situ, lagi banyak customer, gua dikatain sama orang sholat maghrib jokan ngetim. Terus ada juga yang ngatain emang buka Steam di sini laku, tapi kan aduh itu rasanya lu apa namanya, lu lagi di bawah, profit lu lagi belum ada apa-apanya lah ya, belum menikmati hasil dari usaha lu sendiri. Itu Sangat udah ditekan sama orang kayak gitu. Terkadang orang tua juga itu Steam bisa berlanjut apa enggak gitu, ya kan. iya. Kadang kepikiran juga, makanya gue bilang tadi yang pertama ketika lo buka bisnis lo harus kuat mental, buat diri lo sendiri, bukan buat pikiran. Lo harus bisa. Dan gue dulu punya semangat, gue bisa dan sekarang ini buktinya gue punya bisnis. Dalam bisnis kan cuma ada dua, lu modal mental, Iya. tapi lu nggak punya modal, nggak bisa. Iya. Kebalikan, nah lu punya modal tapi lu nggak punya mental, ya nggak bisa juga. Itu doang sih menurut gua, bisnis itu cuma dua. Itu. Nah, itu kan pengalaman yang paling berkesan itu kan tadi kayak dikatain orang, kayak apa sih lu buka ini di deket ini kan Mas Iya. kita, dari jamnya juga kan Iya. Ngegang. Iya. Kadang kayak banyak omongan lah kalau kan. Iya. Nah, cara menghadapi lu tuh omongan-omongan kayak gitu gimana? Kalau gue sih, gue diemin aja, gue bodo amat. Jadi kalau gue ya versi gue, lu siapa ngatur gue, orang tua gue aja nggak pernah ngatur gue gitu. Nggak pernah ngatain gue kayak gitu, malah ngasih gue support gitu. Semangat lu pasti bisa. Kayak ya udahlah, itu mau omongan orang gitu. Gue percaya dengan diri gue sendiri kalau gue tuh bisa gitu. Jadi caranya lu diemin aja udah ya? Oke, betul. Diemin, buktikan. Iya, betul. Jangan lu malam lempem dikatain orang lempem ah. Aduh. Ya, kayak gitu. Jangan mental kerupuk. Betul. Dicelupin langsung melempem. Iya. Mental baja. Nah, kan ini udah berjalan setahun nih kan, Iya. bisnis lu. Lu pengen berkembangin gak sih ya sekarang Bang? Berkembang gitu apa ekspansi Buka cabang baru atau Kayak- ya. Kayak rencana lu ke depannya gimana nih? Kalau sekarang sih niatnya ada ya. Dari kemarin, dari 2025 akhir Desember itu gua udah ada planning buat kayak apa namanya, perbaikan di Steam gua, kayak mau upgrade mesin, terus mau upgrade ya pokoknya semuanya. Nanti sih mau buka cabang, cuman ntar dulu deh. Mungkin ini sih ya, cuman ada apa? Adalah ya rencana ke depan. Rencana ke depan. Tapi Intinya masih proses. Tapi target gue di bulan Februari niatnya sih mau memperbaiki semua. Jadi kita mau merubah. dekor ulang semua, mau rubah supaya lebih modern lah kesannya. Lebih baru aja kan? Iya. Tapi ya sekarang udah mulai modern, tapi lebih dimodernin Lebih lagi. modern lagi, lebih bagus lagi inovasinya daripada yang lain. Itu buat kedepannya nih. Coba kasih tips buat anak muda nih ya kan Bang? Iya. Buat gue berdua juga nih. Gue kan belum terlalu menyebur ke bisnis lah. Walaupun gue juga anak bisnis nih. Ada tips gak nih lu buat ke penonton ataupun buat gue berdua? bikin bisnis kan usaha tuh susah tuh ya. Ada Tips-tipsnya kan? Iya. pahitnya, ada Ada ya pokoknya serba pahit serba manis ya. Iya. Kalau buat teman-teman, buat kalian semua yang mau buka usaha, kalian nggak usah modal mahal-mahal deh. Kalau gua kan langsung gua buka usaha, modalnya gede, balik modalnya juga agak lama ya. Kalau gua kan agak lama ya. Itu gua di 6 bulan pertama gua baru balik modal. 6 bulan pertama. 6 bulan pertama. Mungkin kalau sekarang buat kalian yang masih rebahan, yang masih suka Scroll TikTok. aktif, gerak, keluar dari zona nyaman kalian bakal ngerasain suatu yang namanya perubahan di diri kalian yang mana kalian belum pernah merasakan. Sekarang tuh itu nggak perlu susah, sekarang apa aja bisa dijual, ya kan? Iya benar. Contohnya sampah bisa dijual. Iya, sampah bisa dijual. Kayak botol-botol minuman kita bisa ngumpulin di tempat
tempat-tempat apa namanya, tempat-tempat daerah-daerah kita bisa Iya. mungkin kita bisa Bisa jadiin kerajinan juga. Iya, betul. Kita bisa jadiin kerajinan juga. Bisa kalian jual. Terus kalau kalian cuman wah gue nggak punya uang nih, gue cuma modal HP doang, kalian bisa jadi affiliate TikTok, bisa Nah. jadi affiliate Shopee. Iya. Itu lumayan banget buat kalian, malah lebih besar dibanding usaha yang gua alamin sekarang, yang harus kerja capek dulu. Kalian yang pengen di rumah aja, yang kalian ya pengennya kaum berbahan tapi dapat uang ya kan. Iya. Itu bisa menggunakan apa namanya, affiliate TikTok, terus affiliate Shopee dan itu kan banyak. sebagian dari bisnis ya Iya. kan. Bisnis apa sih? Sesuatu yang menguntungkan, pekerjaan yang bisa Menguntungkan. mendapatkan uang ya kan. Iya. Itu nggak usah susah-susah buka ini apa nih pikiran gua. Jadi kalian nggak usah ribet lagi dah kalau sekarang. Yang penting mencoba ya. Iya, betul. Yang penting mencoba, Berani mencoba, berani mencoba. konsisten, kuat mental, semangat. Yang paling Semangat. penting, semangat. Konsisten, semangat. Yes, Gitu. betul. Nah, itu aja sih, kita cukup ngobrolin bisnis aja ya. Iya. Nah, gua sama Nopal sama gua sendiri, sekian dari gua nih juga. Terima kasih banget nih buat Sama-sama. Mas Rajib yang udah bisa nyempetin waktunya Iya. walaupun sibuk banget kan ya. Gue juga terkadang. Oh ya nih, buat teman-teman yang pengen motor kinclong, motor bagus seperti baru, nah bisa langsung steam di Mas Bro. Coba Buat teman-teman yang tinggal di daerah Depok, khususnya di daerah Cilodong, silakan datang ke Mas Broas. Mas Broas jangan lupa ya, cari di Google steam motor Mas Broas, di situ pasti nongol. Oke? harga murah, cuman ya nggak nyampe inilah Udah sampai 20.000 udah. bikin motor kalian kinclong. Betul. Jangan lupa datang ya, oke? Oke, thank you guys. Dadah.